Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak di ibadah sekolah minggu online tanggal 13 September 2020. Hari ini kita akan sama-sama beribadah dengan Lause Mariana dan Lause Catherine. Untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, dan kotak persembahannya. Sebelum mulai, kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita tundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan selalu dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami hari ini mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati Tuhan, supaya kiranya rangkaian ibadah hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik, kami bisa memuji dan mendengarkan Tuhan dengan baik, dan juga bisa menjalankannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lause Catherine, udah siap ibadah sekolah minggu? Udah siap dong Lause. Kalau gitu anak-anak, kita bangkit berdiri, kita sama-sama dengan semangat, kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Lause Mariana, Lause harus tahu deh. Bukan cuma Lause, semua orang juga harus tahu. Wah, ada apa nih Lause Catherine? Harus tahu apa? Kayaknya penting sekali. Iya Lause harus tahu dan kenal sama Tuhan Yesus. Oh iya, kalau itu udah pasti harus ya anak-anak sekolah minggu ya. Kita juga ajak anak-anak yuk untuk kenal sama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Everybody Ought to Know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the brightest morning star. He
Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Tadi kan Lause Catherine bilang kita harus kenal sama Tuhan Yesus. Emang kenapa sih, Lause? Soalnya Tuhan Yesus itu luar biasa sekali, Lause Mariana. Dia sudah rela mati di kayu salib buat menebus dosa kita loh. Nah, makanya kita semua, Lause Catherine, Lause Mariana, dan anak-anak semua bisa selamat dari hukuman dosa. Oh ya, berarti Tuhan Yesus itu berkuasa sekali ya, Lause, dapat menghapus dosa kita. Dan dia juga sangat sayang ya sama kita ya. Iya, Lause Mariana, ada lagunya juga loh. Karena itu, Lause mau ajak anak-anak semua kita nyanyiin lagu yuk, Dosa Dapat Dihapus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Lause Mariana, kita kan udah kenal nih sama Tuhan Yesus. Kita juga udah tahu hebatnya Tuhan Yesus. Terus sekarang kita ngapain? Oh, selanjutnya kita harus jawab panggilan Tuhan, Lause Catherine. Jawab panggilan Tuhan, Lause. Maksudnya? Maksudnya itu kita jawab panggilan Tuhan untuk melayani, untuk menyebarkan kabar gembira. Yuk kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Lause Mariana, aku sih sebenarnya mau ya menjawab panggilan Tuhan, terus menyebarkan kabar gembira nih tentang Tuhan Yesus. Tapi aku takut kalau sendirian. Tenang aja Lause Catherine, Lause tidak sendirian. Kan ada Tuhan Yesus juga sama-sama kita. Oh iya ya, betul juga ya Lause. Kan ada Tuhan Yesus yang selalu ada buat kita. Aku jadi inget nih lagu Bersama Yesus. Yuk Lause Mariana, kita sama anak-anak nyanyiin bareng lagu Bersama Yesus. Yuk. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia
lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Anak-anak, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Lalu saja kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Shalom anak-anak, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat, tetap ceria, dan kita tetap semangat ikut sekolah minggu online. Anak-anak sudah mungkin ada yang sudah rindu, pengen datang ke gereja, sekolah minggu di kelas, bisa bermain, dengar Lause cerita. Ya, Lause juga loh anak-anak, Lause juga sudah rindu, pengen cerita di kelas, lihat anak-anak, bisa bermain, lihat senyuman anak-anak. Lause sudah rindu sekali. Lause juga pengen sekali memeluk siapa new, memeluk, dan ada anak-anak yang kadang-kadang udah selesai sekolah minggu, pengen duduk di pangkuan Lause, benar enggak? Ya, Lause sudah pengen suasana begitu. Tapi anak-anak, kita tetap semangat ya. Kita tetap rajin berdoa. Minta Tuhan biar pandemi ini cepat berlalu. Biar kita bisa datang ke sekolah minggu lagi. Anak-anak, sekarang udah siap kan dengar firman Tuhan? Anak-anak pasti sudah duduk yang manis dengar firman Tuhan. Sekarang kita berdoa dulu, minta Tuhan yang pimpin ibadah kita. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa beribadah hari ini. Walaupun masih tetap online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan pasti akan membawa pandemi ini cepat berlalu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar firman-Mu. Tolong Tuhan agar kami bisa duduk dengan manis, mendengar firman-Mu dengan baik. Tuhan juga tolong Lause yang akan menyampaikan. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak. Wow, lihat Lause ini lagi ngapain ya? Lause bawa ransel. Tahu nggak anak-anak Lause mau kemana? Ya, Lause mau camping loh. Oh, anak-anak pernah nggak camping? Apa sih camping anak-anak? Ya, berkemah. Kalau berkemah anak-anak, kita harus bawa apa ya? Kita harus siapin apa anak-anak? Ya, kalau mau berkemah,
Lausa harus siapin banyak barang biar nanti di sana. Nah, lihat anak-anak Lausa udah pakai jaket biar sampai di sana nggak kedinginan. Nanti kalau siang-siang panas, Lausa pakai topi biar nggak kepanasan. Nah, Lausa siapin apa lagi? Kalau berkemah anak-anak, di situ nggak ada kasurnya. Tapi sekarang mungkin ada ya. Tapi Lausa pergi punya tanpa kasur. Jadi Lausa harus apa? Siapin ini anak-anak apa? Sleeping bag, biar nanti Lausa di sana tidak kedinginan, tidak digigit nyamuk anak-anak ya. Ini sleeping bag. Terus apa lagi? Mau tahu Lausa bawa apa? Oh, Lausa bawa lagi. Ini buat alat mandi, di dalam alat mandi Lausa. Ada lagi yang penting, obat-obatan Lausa itu penting. Nanti kalau sakit perut atau apa, ada obatnya anak-anak. Ada lagi anak-anak, yang penting nanti kalau malam-malam udah dingin, lapar, apa itu? Apa? Biskuit, ada apalagi Indomie, ada minuman. Lausa sudah siapin semua biar nanti sampai di situ Lausa bisa menikmati, tidak sengsara di situ. Nah, apalagi nanti di situ ya mungkin gelap-gelap. Lausa sudah siapin apa? Emergency light. Wah, nanti bisa. Ada kipasnya loh anak-anak. Nanti kalau panas bisa pakai kipas lagi. Wow, ya Lausa sudah mempersiapkannya. Anak-anak, kalau anak-anak mau pergi kemana saja, pasti apa? Mau siapin segalanya. Lausa juga tidak lupa apa? Bawa baju loh, biar nanti kalau udah main air, nanti Lausa harus ganti baju. Nah, anak-anak juga kalau piknik kan, mama juga siapin baju, makanan. Iya, begitu kalau kita mau pergi jalan-jalan. Anak-anak, tapi kalau kita dipanggil Tuhan, bekerja untuk Tuhan, apa yang harus kita bawa? Kita belajar ya, kita belajar dari Alkitab. Kita harus bawa apa? Anak-anak, tadi kalau kita Lausa camping, Lausa harus bawa apa? Keperluan Lausa. Anak-anak kalau mau piknik, anak-anak bawa juga keperluan anak-anak sendiri. Nah, anak-anak tadi Lausa kan udah bilang, kalau kita kerja buat Tuhan, apa yang harus kita bawa? PowerPoint hari ini. Aku pergi dengan pesan keselamatan Allah. Artinya apa? Kita pergi bekerja untuk Tuhan, kita harus apa? Mengabarkan Injil Tuhan. Injil Tuhan itu ada di mana? Alkitab kita. Ini anak-anak Alkitab. Hari ini kita mau belajar dari Alkitab. Kita buka semua Alkitabnya ya. Alkitabnya semua di tangan. Kita buka Alkitabnya di Injil Matius. Injil Matius ada di Perjanjian Baru, buku pertama. Matius pasalnya yang keberapa? Ke-10. Injil Matius pasal 10 ayatnya 1 sampai 16. Nah, anak-anak dengarlah cerita ya. Di dalam itu bagaimana Yesus memanggil muridnya dan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi kemana. Ya, anak-anak, Yesus panggil, cari 12 murid. Ya, 12 murid ya. 12 murid buat Yesus ajar. Yesus ajar mereka. Yesus ajar mereka tentang apa? Tentang hal keselamatan, kerajaan sorga. Tuhan ajarin muridnya. Tidak aja ajarin murid Yesus, tapi Yesus juga apa? Bawa murid-murid itu pergi ke kota, ke desa. Mereka ikut Yesus. Yesus pergi ke rumah-rumah ibadah. Yesus mengajar banyak orang. Dan Yesus juga apa? Menyembuhkan orang yang sakit. Nah, waktu Yesus lihat, waktu jalan-jalan ke kota, ke desa, Yesus lihat begitu banyak orang masih apa? Yang sudah apa? Sudah lupa perintah Tuhan. Mereka sudah apa? Meninggal Tuhan. Mereka tidak ikut lagi kehendak Tuhan. Anak-anak, Tuhan begitu kasihan kepada mereka. Tuhan pikir, Tuhan harus apa? Panggil muridnya. Tuhan panggil muridnya 12 orang. Sini murid-muridnya 12. Anak-anak mau tahu nggak murid-murid Yesus yang 12 orang itu siapa aja? Mau? Iya. Satu. Simon yang biasa kita suka sebut dia apa? Namanya Petrus. Simon Petrus. Nah, Simon Petrus punya saudara namanya Andreas.
Ya, satu udah dua ya, Andreas, Simon, Petrus, Andreas. Yang ketiga ada Yakobus, anak Zebedius. Yakobus ini punya saudara namanya Yohanes. Jadi udah 4 ya anak-anak ya. Terus siapa lagi? Filipus. Siapa lagi? Bartolomeus. Siapa lagi? Thomas. Ada lagi Matius. Nah, Matius ini dia sebut dia pemungut cukai. Matius ini adalah murid Yesus yang menulis Injil Matius yang kita baca ini. Dia Matius ini adalah ditulis oleh Matius. Nah, ada lagi siapa? Sudah tadi 8. Yang ke-9 ada Yakobus lagi. Tapi ini Yakobus yang lain, namanya Yakobus anaknya Alfeus. Terus ada satu lagi yang 10 lagi, yang ke-10 Tadeus. Sudah 10 ya anak-anak. Masih ada 2, siapa? Ada Simon lagi. Nah, tadi Simon, ini Simon yang lain. Namanya Simon orang Zelot. Ada lagi satu yang terakhir, Yudas Iskariot. Anak-anak ingat gak Yudas Iskariot siapa? Dia adalah murid yang apa? Mengkhianati Tuhan, yang menjual Yesus. Nah, Yesus sudah panggil muridnya 12 datang. Yesus mau kasih apa anak-anak? Kasih tugas. Tugasnya apa? Pergi. Pergi ngapain? Pergi memberitakan apa? Hal kerajaan surga. Nah, pergi memberitakannya kepada siapa anak-anak? Iya, Yesus mau mereka pergi kepada orang Israel, orang Yahudi. Pergi ke kota, ke desa, mereka harus pergi ke sana. Kasih tahu bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Mereka harus bertobat, mereka harus percaya kepada Mesias. Wow, anak-anak, Tuhan Yesus buat tidak hanya pesan aja yang harus disampaikan. Tuhan Yesus juga memberi apa? Murid-muridnya kuasa. Kuasa apa anak-anak? Tadi kan Lause bilang, Yesus bisa apa? Menyembuhkan orang sakit. Nah, Yesus juga kasih kuasa kepada murid-murid Yesus apa? Kuasa mereka bisa apa? Sembuhkan orang yang sakit kusta, ada yang sakit nggak bisa jalan, ada yang nggak bisa bicara. Semua penyakit murid-murid Yesus bisa sembuhkan. Terus Tuhan Yesus juga bilang kepada mereka, mereka harus menolong juga orang-orang yang lemah. Mereka juga harus apa? Kalau ada orang-orang yang diganggu oleh roh-roh jahat, mereka bisa usir roh itu keluar dari badan itu orang. Wow, Tuhan bilang kepada murid-muridnya, kalian kalau udah melakukan ini, kalian tidak boleh minta apa ya? Tidak boleh minta upah. Tidak boleh minta dibayarin. Kenapa? Anak-anak tadi waktu mereka murid-murid Yesus sembuhkan orang yang sakit, pakai obat enggak? Enggak kan? Enggak pakai alat-alat apa? Tapi hanya dengan apa? Dengan kata-kata. Kata-kata yang Tuhan kasih kuasa bisa sembuh. Jadi mereka tidak boleh minta bayaran, anak-anak. Itu perintah Tuhan. Anak-anak, tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga pesan kepada murid-muridnya, kalian pergi, tidak perlu bawa apa? Emas, perak, tembaga. Oh, itu buat apa Lause? Zaman dahulu anak-anak, mereka tidak punya uang seperti kita anak-anak. Mereka pakai emas, pakai tembaga, perak, itu buat membeli sesuatu ya. Jadi artinya Yesus bilang tidak perlu bawa uang. Kalau kita masa sekarang ini nggak perlu bawa uang. Terus apalagi? Nggak perlu bawa apalagi yang tadi Lause bawa pakaian. Nggak perlu. Tuhan Yesus bilang nggak usah perlu bawa makanan, pakaian. Nah, mereka itu dulu nggak pakai seperti Lause sepatu ya, pakainya kasut seperti sandal kita ya. Nah, itu cepet rusak. Kenapa anak-anak? Karena mereka itu perginya apa? Naik apa? Kereta enggak? Naik pesawat enggak? Jalan kaki. Jadi itu kasut tuh bisa cepet rusak. Biasanya mereka orang-orang Israel pergi ke tempat jauh, mereka harus apa? Bawa kasut atau sandal untuk ganti kalau rusak. Yesus bilang tidak perlu kalian bawa itu semua. Kenapa? Karena seorang pekerja yang bekerja buat Tuhan, Tuhan akan kasih upah kepada mereka. Nah, gimana upah dari Tuhan buat murid-murid
Yesus pesan lagi kepada murid-muridnya, kalau kalian sudah sampai di suatu kota atau desa, kalian kasih berita, kabar keselamatan. Kalau orang-orang yang di kota itu mau menerima dan mereka sangat senang, nah kalian boleh cari rumah orang yang layak menerima kalian. Artinya orang yang ekonomi, orang yang punya ekonomi yang lebih baik, rumahnya yang lebih besar, bisa menampung kalian. Kalian boleh ketok pintu, bilang kasih salam. Artinya kasih salam itu kasih berkat kepada keluarga itu. Nah, kalau keluarga itu sangat senang menyambut murid-murid, kalian boleh tinggal di situ. Kalian nanti orang yang pemilik rumah itu akan memberi kalian makanan, dan keperluan kalian akan diberikan. Jadi Tuhan itu memberi upah, memberkati murid-murid melalui orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya. Nah, anak-anak, kita lihat ya, murid-murid Yesus itu pergi memberitakan Injil, memberitakan kerajaan surga. Mereka itu dikasih Tuhan kuasa kan. Jadi Tuhan menyertai mereka. Jadi murid-murid itu pergi tidak sendiri, tapi Tuhan sertai mereka. Jadi anak-anak, Tuhan juga bilang kepada murid-muridnya, kalau orang yang di desa itu menyambut kalian, itu berarti mereka menyambut juga berita yang kalian sampaikan. Kalau mereka menyambut berita, menerima berita yang murid-murid sampaikan, berarti orang itu menerima Tuhan. Karena murid-murid Tuhan Yesus menyampaikan berita itu tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau orang itu menerima murid Yesus, berarti mereka juga menerima Tuhan yang murid-murid kabarkan. Anak-anak, di dalam Alkitab kita ada satu ayat yang menyebutkan bahwa orang yang menyambut murid-murid Tuhan juga menyambut Tuhan. Kita lihat di Alkitabnya, tadi tetap di Matius ya anak-anak. Matius pasalnya tetap 10, tapi ayatnya yang di 40 cuman bagian yang atas yang kita sebut 40a. Ya, anak-anak dengar Laus baca ya. Barang Matius pasal 10 ayatnya yang 40a. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Akunya anak-anak, akunya siapa? Bukan Lause ya, tapi Tuhan. Barang siapa itu, siapa ya anak-anak? Barang siapa itu berarti semua orang, setiap orang yang menyambut kamu. Kamu itu siapa? Kamu itu murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus itu siapa? Ya, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mau memberitakan Injil Tuhan. Itu kamu ya. Jadi ia itu ya semua orang lagi ya menyambut siapa? Tuhan. Jadi kamu itu adalah siapanya juga termasuk kamu yang udah menerima Tuhan. Dan Lause juga yang menyampaikan firman Tuhan itu kamu. Jadi mereka menyambut kamu itu adalah semua orang yang menyampaikan berita keselamatan Tuhan. Ya, mereka juga menyambut Tuhan. Jadi anak-anak, kalau kita pergi memberitakan Injil Tuhan, kita perlu takut gak? Enggak anak-anak, karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Tuhan yang akan menolong kita. Kalau hari ini Lause bisa menyampaikan cerita kepada anak-anak, itu bukan karena Lause hebat, tapi karena apa? Tuhan menolong Lause, Tuhan beserta Lause. Jadi kalau anak-anak mau mendengar cerita Lause, berarti anak-anak juga mau menerima Tuhan yang Lause ceritakan. Anak-anak, Tuhan Yesus juga mengatakan kepada muridnya, murid-murid, kalian harus siapkan hati kalian.
Kenapa? Tidak semua orang mau menerima firman yang kalian sampaikan, berita yang kalian sampaikan. Mungkin nanti kalian akan sampai di suatu kota atau suatu desa. Di satu desa itu mungkin ada semua orang di desa itu enggak mau terima Tuhan. Enggak mau terima kabar yang kalian sampaikan. Apakah kalian harus marah, murid-murid harus marah? Tidak. Karena mereka belum siap menerima Tuhan. Tuhan bilang gak apa-apa, kalian jangan marah, kalian cukup ambil sandal kasut kalian, debu-debu yang ada di kasut kalian tebaskan di lantai, kalian boleh pergi meninggalkan kota itu. Kita nggak usah marah, mereka nanti akan menerima hukuman dari Tuhan, anak-anak. Kalau kita tidak mau menerima kabar keselamatan Tuhan, kita akan dihukum Tuhan. Kehidupan yang kekal di mana? Hidup kekal di mana? Bukan di surga, tapi di neraka. Itu hukuman yang sangat mengerikan, anak-anak. Jadi Tuhan bilang kepada murid-muridnya, kalian jangan sedih kalau kalian tidak disambut. Ya, anak-anak. Jadi kalau kita memberitakan firman Tuhan, kalau kita kabarkan Injil Tuhan, orang itu tidak mau terima, tidak mau dengar, nggak apa-apa anak-anak, jangan sedih dan jangan marah. Kenapa? Tuhan belum siapkan hati orang itu untuk menerima firman Tuhan. Anak-anak, PowerPoint hari ini apa? Aku mau pergi dengan pesan keselamatan Allah. Anak-anak mau? Mau ya anak-anak? Sekarang kita belajar memori verse hari ini, ayat hafalan hari ini. Gampang sekali ayat hafalan hari ini. Ayo kita sama-sama belajar. Matius pasal 10 ayat 40a. Barang siapa, semua ya, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Anak-anak pakai gerakan ya. Ayo sekali lagi. Matius pasal 10 ayat 40a. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Sekali lagi terakhir, anak-anak pasti udah bisa hafal. Matius pasal 10 ayat 40a. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Sekarang Lause tidak keluar suara, anak-anak aja yang di rumah keluar suara. Baik sekali anak-anak, pasti semua udah bisa. Ya anak-anak, ingat ya, hari ini pesan Tuhan apa? Kita harus menyampaikan berita keselamatan Allah. Dan kita tidak perlu takut. Ada Tuhan yang selalu beserta kita, menolong kita. Anak-anak, mari kita berdoa, minta Tuhan yang menolong kita. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberi kami kepercayaan untuk menyampaikan pesan-Mu yang begitu hebat kepada setiap orang yang belum mengenal-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Tolong kami Tuhan dan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Kita mau siapkan uang persembahan kita dan tempat persembahannya sambil kita nyanyikan lagu persembahan kami.
sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau memberkati kami hari lepas hari Tuhan. Saat ini kami membawa uang persembahan untuk Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan, bisa dipakai untuk pelayanan di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita udah selesai ibadahnya hari ini. Kita mau tutup ibadah kita. Kita semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Dan kemudian kita lanjutkan dengan doa Bapa Kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, dan minggu depan ikut lagi ibadah sekolah minggu. Minggu depan kita ada perayaan hari ulang tahun gereja kita yang ke-52. Sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati.